Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. So, hari ini kita sudah masuk ke dalam bab 2. Setelah kemarin kita belajar tentang expressions of hopes, congratulations, dan wish. Hari ini kita akan belajar tentang conjunctions of goal. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang conjunctions of goal. Dan nanti kita akan menemukan penggunaan kata atau kalimat yang mengandung to, in order to, dan so that. Tujuannya untuk apa? Yakni kata-kata ini berguna untuk menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu. Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya conjunctions of goal itu? Conjunctions of goal itu adalah kata sambung atau kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan atau yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti punya tujuan. Nah, untuk menyatakan tujuan tersebut, kita menggunakan kata sambung atau kata hubung yang disebut dengan conjunctions of goal. Ini dia 3 kata yang akan kita pelajari hari ini yang termasuk di dalam conjunctions of goal. Yang pertama ada so that. Biasanya kata ini akan diikuti oleh subjek plus verb one. Terus yang kedua ada in order to. Biasanya setelah kata ini akan diikuti oleh verb atau kata kerja dan to be untuk yang nominal. Yang ketiga, kita ada to. Ini hampir sama dengan in order to, tetapi hanya ada pembedaan di sini penulisannya saja. Sama-sama diikuti oleh verb dan to be. Oke, akan kita bahas satu persatu di sini, apa saja dari 3 kata tadi. Penjelasannya seperti apa, contohnya seperti apa, oke? Yang pertama ada so that. Yang pertama ada so that yang berarti sehingga. Nah, so that ini sendiri memiliki rumus seperti ini. Yang pertama ada so that plus subject. Subject ini bisa berupa noun, kata benda termasuk manusia, hewan, terus tumbuhan atau benda-benda mati yang lainnya, atau juga bisa berupa pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti benda. Seperti I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu bisa dipakai sebagai subjek. Terus yang selanjutnya ada ini di dalam kurung, will dan can merupakan model. Apa itu model? Yakni ini contohnya will. Will ini menyatakan kesanggupan atau keinginan atau kemauan di masa mendatang. Sedangkan can ini menyatakan kesanggupan di masa sekarang. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di contohnya. Terus setelah itu ada verb one. Verb one, oke. Contohnya yang pertama ada Andy always study hard so that he gets the scholarship. Andi selalu belajar dengan keras sehingga dia mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi di sini Andi always study hard. Andi selalu belajar dengan keras sehingga so that he dia subjek ya. Ini pertama tadi so that terus ada he subjek plus karena ini optional kita tidak pakai gets verb one. Ingat? So that subject plus verb one, the scholarship. Jadi di sini Andi selalu belajar dengan keras. Ini tindakannya yang berakibat sehingga ini akibatnya apa? Dia mendapatkan beasiswa. Oke, sudah jelas ya penggunaan so that. Sehingga. Yang kedua, ada contohnya. You should finish your homework so that you will get better score. Oke, di sini ternyata pakai will. Pakai model will. Artinya, kamu harus menyelesaikan PR-mu sehingga kamu akan mendapatkan skor yang lebih baik. Oke,
Yang pertama kita amati dulu, you should finish your homework. Kamu harus menyelesaikan PR-mu. Tindakannya adalah harus menyelesaikan PR-nya. Sehingga, benar ya, you, subject, will, ini model yang dikurung ini, pilih salah satu, will, berarti menyatakan kesanggupan di masa mendatang atau kemauan. Get better score, mendapatkan skor yang lebih baik atau nilai yang lebih baik. Berarti di sini kita bisa tahu kalau mengerjakan PR atau menyelesaikan PR itu bisa jadi ada kemungkinan di masa mendatang akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Paham ya dari sini untuk sodet. Selanjutnya kita beralih ke yang nomor 2, yaitu in order to. In order to ini memiliki arti supaya atau agar. Rumusnya lebih pendek daripada sodet tadi. Yakni in order to plus verb 1 atau to be. Nah, ini kok atau? Tadi kan kita bisa milih. Kalau di dalam kurung, ini kok tidak ada di kurung? Oke. Jadi, di sini penggunaan verb 1 adalah ketika kalimat tersebut adalah verbal. Sedangkan penggunaan to be di sini adalah ketika kalimatnya nominal. Apa itu kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja di dalamnya. Sedangkan kalau to be tidak menggunakan kata kerja di dalamnya. Nanti coba kita cek di contohnya. Oke, examples. Yang pertama, we must study hard in order to be smart. Oke, kita harus belajar dengan keras supaya menjadi pintar. We must study hard. Kita harus belajar dengan keras. Tindakannya ini. Tindakannya harus belajar dengan keras. In order to, supaya, agar, be smart, menjadi pintar. Nah, ini contoh kalimat nominal. Karena dia tidak menggunakan kata kerja di dalamnya. Di sini menggunakan to be. Nah, yang berarti menjadi. Oke, paham ya? We must study hard. Ini tindakannya. In order to, supaya, agar, menjadi, be smart, menjadi pintar. Contoh yang kedua, sama, cuman ini terbalik posisinya. Loh, nggak apa-apa tak terbalik? Iya, nggak apa-apa. Asalkan dikasih koma di sini nanti. Oke, jadi nanti, in order to be happy, we should live simply. In order to be happy, we should live simply. Oke, agar menjadi bahagia, kita harus hidup sederhana. Di sini, in order to, ditaruh di awal, terus dilanjutkan dengan to be. Ini juga contoh kalimat nominal. Be apa? Happy. We should live simply. Nah, sebelum we should live simply ini ada koma. Kalau memang diletakkan terbalik, wajib ada koma. Sedangkan ini tadi tidak terbalik, jadi tidak wajib ada koma. In order to be happy, we should live simply. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kalimat nominal itu pasti setelahnya biasanya ada kata sifat. Ini sifat happy. Ini juga kata sifat smart. Nah, itu tadi yang perlu diingat ya. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb di dalamnya, tidak menggunakan kata kerja. Oke, kita beranjak ke contoh yang ketiga. We should do exercises. Ini tidak pakai S. We should do exercise regularly in order to have strong muscle. Kita harus melakukan latihan secara rutin supaya agar have memiliki otot yang kuat. Have ini termasuk verb 1. Oke, kita teliti lagi. We should
do exercise regularly. Kita harus melakukan latihan secara rutin. Ini tindakannya. In order to, supaya, agar. Have, memiliki, merupakan verb one. Strong muscle, otot yang kuat. Nah, ini contoh kalimat verbal. Dia menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan to be. Oke, paham ya? Kita menuju ke contoh yang ketiga. Oh, maaf, kita menuju ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu to. To ini hampir sama dengan pembahasan yang sebelumnya yaitu in order to, yang berarti supaya atau agar. Nah, rumusnya juga hampir sama. To ini yaitu plus verb one, to plus verb one atau to be. Jadi setelah to nanti bisa antara verb one atau to be. Contohnya, he wears his jacket to be warm. Dia, laki-laki, wears, memakai jaketnya, his jacket, to be warm, supaya, agar, menjadi hangat. Ingat, ini menggunakan be, berarti dia kalimat nominal. To be warm. Oke, di sini ya, yang nominalnya ya. Kalau di sininya masih verbal karena ada wears. Nah, ini. Oke. Dia memakai jaketnya supaya menjadi hangat. To dan be. To be warm. Terus setelah itu, contoh yang kedua. Ini sama tadi seperti yang sebelumnya. Bisa dibalik. Dan ketika dibalik wajib diberikan koma. To be successful, we must work harder. Agar menjadi sukses, kita harus bekerja keras. Di sini, yang pertama ada to, yang kedua ada be. To be-nya ini ya, warna hijau. Successful, warm. Ini merupakan kata sifat. Nah, setelah to be biasanya ada kata sifat. We must work harder. Ini merupakan tindakannya. Jadi tindakannya work harder nanti berakibat pada to be successful, agar menjadi sukses. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Cuman hanya dibalik saja kok. Kalau dibalik wajib memberikan koma. Terus yang ketiga contohnya, I use my new laptop to play a game smoothly. Saya menggunakan laptop baru saya supaya bermain game dengan lancar. Oke, yang ketiga, I use my new laptop to play a game smoothly. Saya menggunakan laptop baru saya supaya bermain game dengan lancar. Di sini kita bisa lihat to dan ada play, verb one. Dia tidak menggunakan to be, dia merupakan verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, sehingga di sini ada play yang merupakan verb one, game smoothly. I use my new laptop to play a game smoothly. Oke. Sudah? Nah, kita review hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita hari ini belajar conjunctions of goals. Ada so that, yaitu rumusnya so that, plus subject, plus modalnya can atau will, ini menjadi optional, dan juga ada verb one. Terus yang kedua ada in order to, yaitu rumusnya in order to plus verb one atau to be. Yang kedua, to. Nah, ini. To plus verb one plus to be. Sebenarnya cara membedakan dari ketiga ini sebenarnya cukup gampang. So that
ini khusus, dia selalu diikuti subjek. Ingat ya, hanya so that yang setelahnya diikuti oleh subjek. Sedangkan untuk in order to, dia tidak diikuti oleh subjek. Sama, to juga tidak diikuti oleh subjek. Oke. Untuk PR-nya, pertemuan kali ini adalah setiap siswa wajib mengerjakan latihan soal. Nah, ini sudah disertakan link di Google Form, dikerjakan, dan jangan lupa disubmit sesuai dengan nama lengkap dan juga kelas. Dan juga video ini nanti akan diupload di YouTube dan linknya akan ditaruh di sini, oke? Di PowerPoint yang akan kalian terima, sehingga kalian bisa memplay atau memutar ini sebanyak yang kalian mau untuk pemahaman yang lebih lanjut. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, thank you so much for this lesson. Okay, I think today is enough. Kalau kalian have any questions atau punya pertanyaan, feel free untuk kontak di WhatsApp dengan nomor ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.